gitu kan. Yang kemarin udah langsung promosi, siapa tahu kan. Boleh. Ucapan itu adalah doa ya. Semoga aja gitu kan. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi semoga. Betul. Kriteria apa? Dari apa nih? Fisik kita bahas. Bebas. Kalau kriteria bebas. Kalau dari fisik, jujur aku bukan tipikal perempuan yang menuntut harus seperti apa, karena aku pun nyadar diri gitu loh. Asalkan jangan terlalu jelek-jelek amat gitu kan. Nantinya itu mempengaruhi ke keturunan gitu kan. Iya, terus lebih ke kayak begini, pengennya itu soleh kayak Raya nggak pelit. Soleh kayak Raya nggak pelit. Iya, soleh kayak Raya nggak pelit. Standar pisan Bu gitu. Kenapa? Daripada akunya nanti pengen ini pengen itu, enggak. Cukup aja di 3 poin itu, soalnya kayak Raya nggak pelit gitu kan. Benar nggak? Bener sih. Iya, jangan mau ini mau itu. Udahlah cukup dengan 3 kriteria 3 poin tadi juga udah mencakup keseluruhan itu, bahkan kalau dikatakan rakus. Jadi simpel ya, kalau jelek emang relatif gitu kan. Tapi kalau kaya Raya itu kelihatan gitu. Iya betul. Jadi yang jelek bisa kalah dengan yang kaya Raya. Kalau muka bisa ditutupin kayaknya. Nah Bu, kan ada ya tadi kriteria. Terus tadi kan cara menyikapi ke netizen lah. Sekarang cara menyikapi pria-pria hidung belang. Pasti ada, yakin. Maaf ya. Enggak, maksudnya gini, pasti ada maksudnya, wah ini nih kayaknya bisa nih gitu kan. Otomatis kan bacotnya banyak gitu kan. Balik lagi ke status janda itu negatif kan. Itu pasti gitu ya. kan. Kalau untuk dikatakan laki-laki yang datang lebih ke menggoda mungkin, kalau dibilang kita dihitung banyak. Nah cara menyikapinya kan biasanya gini, suka ada kesinggung atau gimana gitu kan. Sempet gak sampai kok emosi ngata-ngatain atau gimana? Enggak. Nah kenapa? Enggak. Karena gini, kalau dikatakan buaya yang datang gitu kan, yang laki-laki yang hidung belang. Nah itu pun tipikalnya kriterianya mereka lebih kerapih bermainnya. Lebih bermainnya karena mungkin lihat karakter aku juga seperti apa. Ada, tapi kan karena mungkin aku juga bukan tipe perempuan yang maksudnya mudah untuk menjatuhkan pilihan dan mudah untuk jatuh cinta. Jadi setiap dekat dengan siapapun aku anggap itu pertemanan dulu gitu kan. Nanti arahnya mau kemana-kemana itu kita balikan lagi. Balik lagi kita bisa nggak mempertanggungjawabkan itu semua gitu kan. Cuman untuk bicara masalah laki-laki hidung belang ada. Nah itu mohon maaf ya gitu kan, bukan berarti apalah atau itulah. Jadi banyaknya mungkin yang mohon maaf bukan seperjuangan sih, tapi apa namanya, takut salah nanti somasi Bu gitu. Jadi ya pokoknya sama profesi lah gitu. Nggak menyinggung lah gitu kan ya. Karena emang yang dibahas kan gitu. Jadi maksudnya misalkan pernah gak Bu digoda atau misalkan main yuk atau main sampai diajak nginep atau apa gitu? Kalau obrolan seperti itu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Cuman dari aku pribadi ini udah bisa menyimpulkan, aduh nih laki-laki mau kemana nih gitu kan. Jadi kalau misalkan buaya datang gitu kan untuk menggoda, ya aku pun udah punya penangkalnya. Bukan berarti punya penangkal seperti apa, lebih baik ke kita menjauhi gitu kan, daripada nanti terjerumus dalam masalah yang paham kan? Ya. Jadi kalau dikatakan lebih ke apa ya, aku tuh berarti intinya kalau misalkan kita nggak mau masuk ke dalam permainan, jangan coba-coba bermain. Betul, jangan coba-coba bermain. Jadi lebih di cut di awal gitu kan. Jadi nggak ada yang culas lah atau caliwara. Nah kalau untuk laki-laki maaf ini gitu kan, aku berbicara bebas di sini bebas. Ya maaf nih. Jadi kesan pertama itu bertemu dengan lawan jenis itu pada dasarnya semua juga penasaran. Iseng berhadiah, coba barangkali gitu kan. Nah nanti setelah beberapa saat atau beberapa waktu nih kita jalan bareng atau sering komunikasi dan lain-lain, nanti perasaan itu akan muncul dengan sendirinya. Karena mungkin mereka tuh nggak tahu ya motifnya apa gitu kan. Iya, karena setiap laki-laki yang datang itu mereka datang dengan varian yang berbeda-beda.
dengan varian yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda pula gitu kan. Nah itu tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau kita menyikapinya lebih ke kayak kita itu terkesan perempuan yang mudah luluh, ya udah, nanti si laki-laki tersebut tidak akan ada perjuangan. Oh jadi harus berjuang. Ya iya, apapun harus diperjuangkan. Oh yes. Tidur pun yang istilahnya kita nggak mikir apa-apa itu butuh perjuangan dulu kan, mau tidur juga. Luar biasa. Lewat. Takutnya nanti tambah panjang, Betul. tambah Iya. yang aneh-aneh kan. Iya. Ini soalnya konsumsi publik. Betul. Jadi yang aneh-aneh ngobrolnya di belakang saja ya. Di belakang saja nggak apa-apa. Nah, kan sekarang terus ya dulu sekarang lah pasti mengalami naik turun dalam kehidupan. Betul sekali. Nah, hal tersedih Bu. Hal tersedih yang pernah dialami. Nah, misalkan momen apa gitu paling bikin down dalam hidup. Dan dalam hidup kalau dijabarkan itu ada beberapa poin, cuman poin yang pertama yang lebih penting itu adalah ketika kita sampai dengan detik ini belum bisa membahagiakan yang namanya orang tua. Nah, itu kan jawaban standar Bu, semua orang itu Bu menjawab itu, membahagiakan orang tua dan keluarga gitu kan. Pasti orang itu akan sedih gitu. Ini momen yang Ibu hadapi. Misalkan gitu kan jatuh dari motor, oh itu pengalaman paling menyedihkan. Oh gitu. enggak deh. Nah, Karena jadi nggak ada pengalaman sedih Bu. Sedih ada, cuman kata aku juga tadi kan pernah dibahas tuh, udah dibahas kalau aku bukan tipe orang yang selalu berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi sedih pada saat itu kita sampai dengan meneteskan air mata. Misalnya di tempat sedih kenapa tuh? Ya, Sedih kenapa? misalkan di tempat A nih. Nah, pada saat aku keluar dari tempat A, aku udah berubah lagi. Aku seperti itu. Nah, mau tahu kan itu sampai dengan meneteskan air mata itu apa? Ya itu setiap yang namanya perempuan mungkin ya lebih kayak yang sekarang statusnya single parent gitu kan. Perpisahan itu juga menyakitkan dalam hal apa? Menyakitkan dalam hal begini. Aduh ini kita udah bina nih berapa puluh tahun gitu kan, udah jatuh bangun, ada masalah ini itu selesai gitu. Tapi akhirnya ya tetap harus berpisah. Itu benar-benar menyakitkan. Menyakitkan itu bukan menyesali dengan mantan, bukan, lebih ke kayak perjalanan gitu, perjalanan yang udah sempat dilalui gitu kan, suka duka yang udah dilalui kok harus berakhir seperti ini. Nah itu juga sedih sekali. Nah, cara menyikapi hal yang sedih, meneteskan air mata, karena nggak setiap orang loh, apalagi kan manusia, wanita itu makhluk lemah katanya. Betul, semuanya makhluk lemah. Nah, biar penonton semua yang lagi bersedih gitu kan bisa pas sedih gimana sih gitu kan solusinya. Barangkali bisa solusinya itu harus mencari kesibukan. Kalau kita nggak sibuk, pasti pikiran kita fokus aja di satu titik itu. Misalkan sibuk main HP. Enggak lah, enggak. karena mungkin aku juga bersyukur ya sampai dengan saat ini terhitung sebagai perempuan yang sibuk untuk bekerja, maksudnya sibuk untuk mencari nafkah buat menghidupi anak lah terutama itu. Ya. Jadi, sibuk-sibuklah dengan hal positif aja gitu kan. Nyari kesibukan positif lah gitu. Kalau kita benar-benar kayak orang yang diam gitu, nggak ada kegiatan, pada saat menemukan sisi sedih pasti ya itu terus-terusan aja nangis. Berarti harus nyari pelampiasan lah. Oh betul, pelampiasannya, tapi itu sisi positif ya. Ali jangan sisi-sisi yang aneh-aneh gitu kan. Aman Bu, aman. Iya, karena banyak sekarang kan khususnya bukan perempuan saja gitu kan, semua manusia mungkin ya pada saat ada masalah berat itu larinya ke hal negatif. Itu sebenarnya bukan solusi. Karena simpelnya ketika kita mohon maaf ya, Betul? ke hal negatif, riut gitu kan, nggak riut, kembali deh kan normal deh, Iya. tambah riut gitu. Begitu. Lebih baik kita cari kesibukan yang sesuai dengan basicnya kita, mungkin lebih ke kemampuan kita itu di sisi mana. Nah itu aja mungkin aku sih seperti itu. Nah tadi buat para lelaki cuma yang menilai atau menilai negatif janda gitu, ada pesan? Boleh karena penonton kebanyakan laki-laki gitu. Pesan untuk laki-laki ya. Apa sih tadi pesannya itu jangan menganggap janda itu negatif gitu. Nah, karena kan ya jujur lah di kita banyak gitu. Kalau untuk negatif itu
sudah tidak bisa dipungkiri lah, awalnya pasti semua negatif, cuman lebih ke kayak kalau misalkan kita mau tahu lebih dalam gitu kan, orang tersebut khususnya perempuan janda itu seperti apa, cari tahu dulu lah. Cari tahu dulu historinya seperti apa sih gitu kan, alasan menjadi seorang jandanya itu seperti apa dulu gitu. Karena kan nggak setiap yang betul. mohon maaf yang selesai itu nggak benar gitu kan. Betul. Kayak aku pun mungkin di sini mengakhiri ikatan rumah tangga itu lebih ke berpikir bahwa oh ya udahlah, ini jalan terbaik buat aku dan mantan gitu kan, sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling memaafkan, baik itu salah yang disengaja atau tidak gitu kan. Lebih baik kita fokus untuk masa depan anak. Melanjutkan hidup lah. Ya, melanjutkan hidup lah, intinya begitu gitu kan. Dan tetap berhubungan baik dengan berhubungan mantan. baik demi gitu. anak, itu aja. Ya emang harus seperti itu, Ya, karena betul. kita semua itu saudara lah gitu kan, saudara dari satu turunan. Dan ingat untuk para lelaki gitu kan, kenapa sampai harus ada di janda, dan pasti duda pun ada. Ya. Nah kalau misalkan laki-laki menganggap negatif janda, janda pun bisa menganggap negatif duda, tapi kan nggak semudah itu ya perempuan gitu. Dan kan. nggak semua lah. Nah iya, jadi makanya poinnya nggak semua janda itu nggak benar, Iya. nggak semua duda itu juga nggak benar. Ingat gitu. loh gitu kan, banyak perempuan single parent khususnya yang benar-benar berjuang mati-matian untuk mencari nafkah, ya intinya untuk tetap bisa bertahan hidup lah gitu. Contoh aku gitu kan, kalau harus misal kita nyari duit dengan cara yang simpel, yang instan, mungkin bisa, tapi lebih ke berpikir jangka panjang gitu. Karena kan ketika kita ya ke hal yang seperti itu, yang kita pikirkan kan tidak hanya diri kita, Betul. tapi ada anak kita. Ada anak, Bagaimana ada- kalau misalkan anaknya tiba-tiba dari temennya, wah Iya. ibu kamu gini Iya. gitu kan. Jadi nah kalian yang mohon maaf gitu kan, ke hal-hal yang aneh-aneh, tolonglah jangan memikirkan diri sendiri, karena ada keluarga, dan juga yang paling penting itu anak, Bu. Betul. Karena seperti ini ya, anak misalkan orang tuanya nih mohon maaf koruptor, anaknya nggak salah, Bu, tapi misalkan di sekolah ataupun ketika orang tuanya pun nggak ada, anak itu bakal dicap anak koruptor. Betul. Betul sekali. Jadi lebih berpikir lagi untuk ke hal-hal yang aneh-aneh ya, Bu. Iya, intinya mungkin lebih ke sebab dan akibat. Itu aja. Sekarang kan Ibu sendiri, Bu. Sebenarnya apa sih, Bu, arti hubungan relationship atau ya pacaran atau menikah gitu? Menurut pandangan Ibu? Pacaran mungkin. Ya intinya punya pasangan lah. Oh, punya Jangan pasangan. pacaran, menikah. Pasangan itu apa sih? Gitu? Pasangan itu apa? Pasangan itu artinya mungkin lebih ke kayak teman dalam segala cuaca. Jadi aku lebih mengartikan pada saat nanti mau menjatuhkan pilihan untuk dijadikan pasangan itu yang benar-benar harus bisa seirama. Bisa Tuh? seirama, kerja sama gitu kan. Ya pasti kerjasama. Kerjasama dalam hal ini dulu, kayak misalkan untuk mencapai satu tujuan, kita tuh memang harus benar-benar bekerja bersama. Ya pasti, Bu. Iya. Kalau nggak bersama nggak bakal jadi anak. Iya. Bu. Ya Allah, itu mah jangan dibahas. Iya, pasangan gitu kan. Aku balik lagi nih, pasangan kayaknya lebih ke apa ya? Pasangan itu yaitu kita cari yang benar-benar seirama. Jadi aku tipe perempuan yang nggak mau banyak diatur. Kayak misal nanti tuh punya pasangan, aduh udah deh, kamu jangan begini, enggak deh, gitu kan? Karena mengingat aku yang karakternya sudah terbiasa mencari uang, terbiasa. terus tiba-tiba misal diatur nih harus begini, nggak boleh apa hubungan sosial dengan sesamanya itu nanti dibatasi, aku nggak bisa. Selama aku memang harus bekerja, karena ruang lingkungan aku selama kerja di sini itu dominan ke laki-laki. Jadi harapannya nanti siapapun itu jodoh aku itu benar-benar jangan yang punya rasa cemburuan, mungkin ya cemburu itu wajar gitu kan, suatu keharusan ya, karena bertanggung jawab dengan hubungan. Tapi mungkin lebih ke kayak yang punya rasa cemburuannya itu jangan terlalu over, bahaya. Profesional lah, kerja Harus gitu profesional kan. ya, karena aku pun bukan tipe cewek yang cemburuan, lebih kayak
mau seperti apapun, silakanlah, semua juga punya rasa tanggung jawab kok gitu kan. Intinya begini, berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Iya, harus itu Bu. Iya, harus. Bahaya kalau berbuat gak bertanggung jawab Bu. Benar. Terus rencana kapan? Menikah. Masih betah. Kalau dikatakan betah, enggak sih, cuma lebih ke kayak dijalani aja lah gitu. Toh sendiri juga happy gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah ada misalnya nih gitu kan dari yang di atas gitu, oh kamu tuh udah harus menikah nih, ini jodoh kamu, nah kita nggak bisa menolak, bener nggak? Tuh. Kita itu hanya bisa berencana, bener kan? Berencana seindah mungkin. Kalau misalkan tetap belum ada dalam ridhonya, tetap itu nggak bisa. Tapi ada rencana dalam waktu dekat. Enggak deh, kayaknya. Tuh berarti aman ya, masih jauh, masih ada harapan buat kalian. Yang mau apa nih? Enggak, kalau rencana untuk menikah dalam waktu dekat, enggak. Karena mengingat akan keadaan akunya juga masih seperti ini, terus belum ada laki-laki yang memang kayak serius atau. Nah, untuk niatan laki-laki yang dekat ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu gitu ini arahnya mau kemana. Cuman lebih ke kayak dijalani aja lah selama dekat gitu kan. Yang penting dari akunya memperlihatkan sisi aku apa adanya gitu, nggak usah jaim-jaiman sih kalau sama aku. Jadi terbuka lah. Terbuka. Gitu, karena sejatinya aneh-aneh. yang dicari dari pasangan itu adalah sisi aslinya, bukan dari duplikatnya. Nah itu yang jawaban yang saya butuh Bu. Ngapain harus muter-muter? Nggak apa-apa, aku kan selalu ngomong orangnya muter-muter dulu gitu, nanti poinnya di akhir udah stuck gitu. Itu kan itu yang dicari sebenarnya. Ya, hai guys, mungkin kalau Promosi, silakan mau promosi. enggak promosi apa, mungkin aku lebih ke ini ya, kalau misalkan dekat dengan siapapun itu aku selalu memperlihatkan sisi aslinya aku gitu. Mungkin dari kocak, dari konyol aku selalu pernah perlihatkan gitu kan, baik itu dari pada saat aku tegas ya aku juga perlihatkan, karena aku nggak mau di suatu hari atau di suatu kemudian waktu itu ternyata kok begini. Nah aku nggak mau seperti itu Ya, soalnya banyak di kita lamun geus kawin mah kaciri aslina. Nah itu gitu. Itu pasti. Cuman aku lebih ke kayak proses pendekatan di awal pun aku sudah memperlihatkan aku apa adanya. Dan yang mau dekat apa adanya. Apa adanya. Aku nggak pernah jaim-jaiman lah gitu. Contoh hal kecil, kalau udah terkesan kayak udah enak nih ngobrol, mau kentut pun aku udah berani di depan. Tapi aku bilang dulu, izin dulu gitu kan. Aduh aku mau kentut nih. Jadi apa adanya. Apa adanya aja misalkan, sih. Apa adanya, misalkan kalian mau deketin nih tapi masih punya utang pinjol, ngomong aja, barangkali dibayarin gitu. Ya ampun. Nah contoh gini, kenapa aku selalu memperlihatkan sisi aku apa adanya? Aku tujuannya begini, pada saat ini lebih fokus ke laki-laki ya. Tadi kan bahas tuh laki-laki hidung belang, buaya gitu kan. Nah, ketika buaya atau laki hidung belang datang nih, terus aku memperlihatkan sisi aku yang apa adanya, itu mereka akan berpikir ulang loh. Aduh, nih niatan jahat gue dilanjut apa enggak? Ini perempuannya juga begini gitu. Pengalamannya Bu. Pengalaman dan jadinya begini, si buaya itu atau si laki-laki hidung belang itu nggak jadi niatan jahatnya, jadi lebih ke kayak terinspirasi dengan kepribadian aku yang apa adanya, berubah. Mungkin suatu poin di sini aku mendapatkan pahala gitu kan, membawa orang bukan ke arah yang baik lah. Aku juga belum baik gitu, maksudnya yang tadinya niatan jahat itu berubah, setidaknya berubah gitu kan. Itu. Jadi ini pesan nih buat perempuan, mendekat dengan siapapun itu ya, perlihatkan aja sisi kita apa adanya. Mau yang buruknya, mau yang konyolnya, mau yang humorisnya, mau apapun itu perlihatkan. Jangan ada jaim-jaiman. Karena jujur, semua juga kan pengen punya pasangan yang benar-benar menerima kita apa adanya. Nah itu poinnya ya, jangan jaim-jaiman. Rugi kalau jaim-jaiman tuh, mau makan, malu gitu kan, takut. Ya kelihatan sih kalau bahas makan Bu. Kalau aku ya makan aja, lapar gitu. Itu sih mungkin Kang Aldi ya. Jadi apa adanya. Apa adanya aja. Ini nggak bakal bener Bu kalau misalkan kita teruskan, karena ini konsumsi publik. Langsung sajalah. Oke. Harapan ke depan Bu. Harapan ke depan kalau aku ngomong harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, itu juga sama semua standar. Harapan ke depannya itu gua harus jadi bos. Oh jadi bos. Iya.
Apa yang sudah ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya sudah berjuang. Berjuang saja nggak cukup bu. Berdoa juga sudah. Terus planningnya kapan itu jadi bos bu? Planningnya itu Karena kan ada